Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Khadijah. Kalian bisa panggil Ibu Khadijah atau Ibu Dija juga boleh. Ibu mahasiswa dari Universitas Singapura Karawang yang sedang melakukan program PLP di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur. Salam kenal semuanya. Baik teman-teman, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat dunia akhirat, mari kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tudillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sekarang ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Ya, baik. Adik-adik, materi kita hari ini adalah meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merupakan orang yang paling benar kata-katanya, paling jujur ucapannya, paling memenuhi tanggung jawabnya, paling lembut perangainya, paling mulia pergaulannya, rendah hati, dan selalu berpikir dan tidak pemarah, tidak pula pengutuk. Baik. Coba perhatikan dialog Islami pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti halaman 134 sampai 135. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 164. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, makna dari ayat tersebut ialah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri, sehingga dapat diteladani. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW saja, tetapi seluruh Nabi dan Rasul yang Allah utus. Kita wajib meyakini dan beriman kepadanya sepanjang zaman. Jumlah Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nah, oke. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul itu? Nabi adalah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar bahwa Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Begitu ya perbedaannya. Kalau Nabi tidak diperintahkan menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul itu diperintahkan menyampaikan wahyu kepada umatnya.
Oke, selanjutnya. Nabi dan Rasul sangat banyak jumlahnya, tetapi sebagian tidak tercantum di dalam Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita wajib tahu nih, ada 25 Nabi atau Rasul yang wajib kita ketahui. Di antaranya, yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua ada Nabi Idris, yang ketiga ada Nabi Nuh, yang keempat ada Nabi Hud, yang kelima ada Nabi Soleh, yang keenam ada Nabi Ibrahim, yang kelima ada Nabi Lut, yang ketujuh ada Nabi Lut, yang ke-8 ada Nabi Ismail, yang ke-9 ada Nabi Ishak, yang ke-10 ada Nabi Yakub, yang ke-11 ada Nabi Yusuf, yang ke-12 ada Nabi Ayub, yang ke-13 ada Nabi Su'aib, yang ke-14 ada Nabi Musa, yang ke-15 ada Nabi Harun, yang ke-16 ada Nabi Zulkifli, yang ke-17 ada Nabi Daud, yang ke-18 ada Nabi Sulaiman, yang ke-19 ada Nabi Ilyas, dan yang ke-20 ada Ilyasa. Nah, yang ke-21 ini ada Nabi Yunus, yang ke-22 ada Nabi Zakaria, yang ke-23 ada Nabi Yahya, 24 ada Nabi Isa, dan yang terakhir 25 ada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 25 Nabi itu kita wajib mengetahui nama-namanya. Setelah kita mengetahui nama-nama 25 Nabi yang wajib kita ketahui, adapun tugas-tugasnya. Para Rasul diberi tugas oleh Allah. Mereka merupakan manusia pilihan Allah yang sengaja diutus untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Berikut ini merupakan tugas para Rasul. Ada 4. Nah, yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Nah, yang kedua itu sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan di surga nanti. Nah, yang ketiga itu sebagai peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat, dan penganiayaan akan mendapatkan balasannya di neraka kelak. Nah, yang keempat ini membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, baik. Selanjutnya itu ada sifat para rasul. Nah, sifat para rasul itu ada 3 nih. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sifat wajib itu ialah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang nabi ataupun rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik itu apa sih? Sidik itu jujur. Seorang nabi itu harus bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Dan yang kedua itu ada sifat ada yang terdapat sifat amanah. Amanah ini dapat dipercaya, bahwa nabi setiap omongannya itu dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ini ada sifat tablik. Tablik itu menyampaikan. Nah, seorang nabi yang diutus oleh Allah pasti menyampaikan apa yang ia terima, kayak misalkan wahyu gitu. Nah, yang keempat ini ada fatonah. Fatonah itu cerdas ya. Jadi seorang nabi ataupun rasul pasti seorang yang cerdas. Nah, yang kedua ini sifat mustahil. Maksud dari sifat mustahil ini ialah sifat yang tidak mungkin ada pada nabi. Itu yang pertama. Ada kazib. Kazib itu dusta atau berbohong. Seorang nabi ataupun rasul tidak akan berbohong ya. Nah, yang kedua ini ada sifat khianat. Khianat ini tidak dapat dipercaya. Jadi kebalikan dari amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ini ada kitman. Kitman ini apa sih? Kitman ini menyembunyikan. Jadi nabi ataupun rasul ketika mendapatkan wahyu, mereka tidak akan menyembunyikan wahyu itu, pasti mereka akan menyampaikannya. Nah, yang keempat ini ada sifat baladah. Baladah itu bodoh. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin mempunyai sifat bodoh. Nah, yang terakhir nih, ada sifat jaiz. Sifat ini ialah bahwa nabi atau rasul mempunyai sifat dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, maksudnya seperti rasa lapar, rasa ingin minum, haus, atau letih, capek, dan sebagainya. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita membacakan
Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, sampai jumpa teman-teman di video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.